Seorang pria kaget ketika dia mendengar ada suara letusan. Ketika mereka periksa lebih lanjut, ternyata penyebab pusaran api itu adalah sebuah pihak yang berwenang langsung mengumumkan kecelakaan yang sudah merenggut nyawa Kobe Bryant dan juga putrinya, Gigi. Setelah kepergiannya, ada banyak lagi lah teori bermunculan yang menyebutkan kalau ini lebih dari sekedar kecelakaan. Banyak orang jadi ngira kalau sebenarnya kecelakaan Kobe ini sudah direncanakan. Karena ini ada sangkut pautnya dengan seorang artis yang akhir-akhir ini selalu dibahas di banyak tempat. Gak lain, artis itu adalah Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik aja. Oh ya, ada nggak nih teman-teman yang sedang bersiap makan atau malah sedang makan waktu mau menonton video saya? Saya sarankan agar teman-teman selesaikan makannya lebih dulu baru tonton video ini. Tenang aja, video-video saya akan tetap ada di channel saya. Teman-teman gak perlu khawatir ketinggalan nonton video saya. Oke, video kali ini saya akan menjelaskan kronologi tewasnya Kobe Bryant dan juga hasil otopsinya. Katanya, tewasnya Kobe Bryant ini berhubungan dengan P. Diddy. Apa ini benar? Tonton video ini sampai habis untuk tahu kebenarannya. Dan kalau berkenan, jangan lupa subscribe channel saya. Simak, yuk mari. Seorang pria kaget ketika dia mendengar ada suara letusan. Waktu dia melihat ke udara, dia melihat ada gulungan api yang meluncur ke tanah. Sang pria udah pastilah dia takut, dia panik. Ini apa nih? Jangan-jangan ada meteor atau apa? Dia langsung menghubungi pihak yang berwenang. Dengan sigap pihak yang berwenang langsung datang untuk merespon panggilan dari sang pria ini. Dan ketika mereka periksa lebih lanjut, ternyata penyebab pusaran api itu adalah sebuah helikopter yang jatuh. Pihak yang berwenang langsung melakukan evakuasi korban-korban yang menaiki helikopter tersebut. Pertama tentu aja mereka cari nih, ada nggak yang masih selamat atau membutuhkan pertolongan medis. Tapi sayangnya setelah pihak yang berwenang melakukan penyisiran TKP, mereka menemukan tidak ada satupun korban yang selamat dari kecelakaan helikopter tersebut. Di antara para korban kecelakaan helikopter itu ada 2 orang yang langsung bisa dikenali oleh pihak yang berwenang. Dari sinilah kejutannya. 2 orang yang dapat dikenali itu adalah pebasket kondang yang bernama Kobe Bryant dan putrinya yang biasa dipanggil Gigi. Nah, buat teman-teman yang belum tahu siapa itu Kobe Bryant itu adalah seorang pebasket yang sangat terkenal dan juga punya segudang prestasi. Karena itulah Kobe juga disebut sebagai salah satu pebasket terbaik yang sudah banyak menginspirasi para pebasket lainnya. Dan saking hebatnya Kobe, dia juga sering disebut sebagai pemain basket terbaik sepanjang masa. Kobe Bryant terkenal sebagai pebasket yang memiliki dedikasi tinggi pada profesinya sebagai seorang atlet. Bahkan ada yang berkata kalau Kobe Bryant ini berada di posisi yang setara dengan Michael Jordan, seorang pebasket legendaris yang bermain untuk klub basket Chicago Bulls. Kobe Bryant sendiri berkarir sebagai pemain klub basket Los Angeles Lakers dari tahun 1996 sampai 2016. Saat berkarir di klub basket itulah Kobe mencapai titik karirnya dan terkenal dia tuh sangat kaya raya. Tapi ya kekayaannya si Kobe ini berhubungan dengan kecelakaan yang ini. Kok bisa ya Kobe dan putrinya ada di dalam helikopter ini? Dan kenapa helikopter ini kok bisa jatuh? Pihak yang berwenang langsung mengumumkan kecelakaan yang sudah merenggut nyawa Kobe Bryant dan juga putrinya, Gigi. Dan banyak sekali yang kaget saat mendengar kabar berita ini. Semuanya sangat berduka termasuk keluarga dan juga para legenda basket NBA lain yang sangat dekat dengan Kobe. Dan bahkan ya tadi awalnya tuh banyak banget yang gak percaya. Masa si Kobe sama Gigi meninggal? Tapi seiring berjalannya waktu muncullah berita dan juga foto-foto helikopter yang sudah hancur. Saat itulah semua orang baru percaya kalau Kobe Bryant sudah tiada. Foto-foto kecelakaan Kobe banyak banget tersebar di internet. Banyak orang yang lalu mengecek foto-foto tersebut untuk membuktikan kalau memang itulah Kobe Bryant dan putrinya yang saat itu meninggal karena kecelakaan naas saat menaiki helikopter.
Ternyata selain Kobe dan putrinya ada juga 7 orang lain yang juga kehilangan nyawanya dalam kecelakaan itu, termasuk pilot dari helikopter tersebut. Kondisi Kobe saat dievakuasi terbilang cukup parah. Banyak memar yang tersebar di sekujur tubuhnya Kobe. Mulai dari kepala, badan, tangan, kaki, ditemukan juga ada beberapa patahan pada tulang tengkorak hingga ke bagian wajah. Selain bagian kepala, Kobe juga mengalami patah tulang di rusuk, tulang belakang, dan juga bagian pinggul. Dan bahkan saking parahnya isi perutnya sampai terburai keluar akibat adanya robekan yang lebar di bagian perut. Sementara tangan kanan Kobe sampai terpisah dari tubuhnya. Tangan kanan yang terpisah itu untungnya berhasil ditemukan saat evakuasi dan dikirim terpisah untuk dilakukan pemeriksaan oleh tim forensik. Bagian bawah tubuhnya Kobe juga terpisah, tapi untungnya lagi kedua kakinya berhasil ditemukan. Beberapa bagian di kulit Kobe juga terbakar dengan sangat parah. Jadi robekannya itu banyak di bagian kepala, wajah, dan leher. Tulang tengkorak dan wajahnya itu patah berkeping. Dan saking parahnya sebagian besar jaringan otaknya Kobe ini sampai hilang tercecer nggak tahu kemana. Ada juga patah tulang belakang, tulang iga, dan juga tulang panggul. Organ-organnya yang kelihatan dari perut yang robek tadi itu juga robek-robek semuanya. Lengan kanannya Kobe terputus sebatas siku. Lengan kirinya patah di beberapa bagian. Kobe juga mengalami luka bakar pada bagian kepala, dada, dan perut. Total luka bakarnya mencapai 30% di permukaan tubuh. Tapi saat dilakukan otopsi tidak ditemukan adanya jelaga di saluran napas. Luka bakar ini terjadi pada saat Kobe nggak lagi bernapas. Ketika helikopter jatuh terjadilah benturan yang sangat kuat sehingga menyebabkan hal itu. Apalagi mengingat ketinggian dan juga kecepatan saat helikopter terbang sebelum terjatuh atau membentur tanah. Cedera akibat kekerasan tubuh yang dialami oleh korban alias Kobe ini akan terjadi dengan cukup parah. Ya kayak tadi kondisinya, banyak patah tulang, organ dalamnya robek. Ya memang separah itu teman-teman. Dokter yang meriksa bilang, waktu melihat ada tulang belakangnya yang patah itu sampai remuk, sehingga kata itu kalaupun selamat, korban ini beresiko tinggi mengalami kelumpuhan atau gangguan saraf seumur hidup, permanen, gak bisa dibetulkan lagi. Dan cedera kepala memang adalah jenis trauma yang paling sering terjadi pada kecelakaan helikopter. Karena ada benturan keras dan mengakibatkan cedera otak traumatik dan juga rusaknya jaringan pada otak. Selain itu, pecahan benda dari badan helikopter seperti logam atau kaca juga bisa menyebabkan cedera serius yang menembus kulit serta jaringan di dalam tubuh. Cedera ini dapat terjadi di banyak bagian tubuhnya korban. Helikopter juga seringkali bawa bahan bakar dalam jumlah besar. Kalau ada sedikit ada percikan api maka bisa menyebabkan ledakan atau kebakaran yang hebat. Korban bisa mengalami luka bakar dengan derajat tinggi pada tubuh sehingga terjadi kerusakan pada kulit, otot, dan tulang. Banyak korban kecelakaan helikopter mengalami politrauma yang berarti mereka ini menderita banyak cedera pada beberapa sistem tubuh secara bersamaan. Pihak yang berwenang langsung menyelidiki kasus ini dengan cepat. Mereka melakukan investigasi ke bandara, tempat helikopter Kobe dan Gigi lepas landas. Selain itu, pihak yang berwenang juga pergi untuk menemui keluarga Kobe dan minta keterangan. Pihak yang berwenang pun bisa mengetahui apa yang terjadi pada helikopter yang saat itu ditumpangi oleh Kobe dan putrinya. Beberapa jam sebelum kecelakaan ternyata Kobe sang putrinya ini berniat untuk pergi ke Mamba Academy. Jadi Mamba Academy ini adalah akademi basket yang dimiliki oleh Kobe dan salah seorang rekannya. Mereka mau ke sana itu berniat untuk memberikan kejutan pada anak-anak yang mengikuti akademi basket. Kobe sang putrinya ini pun berniat menaiki helikopter yang biasa dia pakai untuk menghindari kemacetan. Kobe ingin cepat sampai di tempat tujuannya tepat waktu. Nah, si Kobe ini memang terkenal sebagai pebasket yang disiplin, dia selalu mau on time. Selain itu, Kobe nggak mau mengecewakan orang-orang yang sudah menunggunya di sana. Pokoknya Kobe ini pengen secepat mungkin sampai di akademi basketnya tadi. Tapi lagi-lagi teman-teman yang namanya musibah memang tidak mengenal waktu. Awalnya perjalanan helikopter itu saat lepas landas itu berjalan tanpa gangguan. Lancar-lancar aja, semuanya tenang. Tapi tiba-tiba aja muncul banyak kabut di langit yang menutup jarak pandang sang pilotnya ini. Sang pilotnya ini berusaha mengubah jalur penerbangan untuk menghindari gangguan kabut. Tapi anehnya saat mengubah jalur itu, helikopter ini terbang rendah sekali. Sampai akhirnya helikopter kehilangan komunikasi dengan pusat kendali penerbangan. Helikopter pun kemudian menabrak sebuah perbukitan yang menyebabkan suara dentuman keras itu tadi. Muncullah pusaran api yang langsung membakar helikopter dan beberapa tumbuhan yang ada di perbukitan tersebut.
Benar-benar tragis ya teman-teman kecelakaan yang dialami oleh Kobe. Saya nggak bisa membayangkan betapa takutnya Kobe sama putrinya ketika menghadapi situasi yang terjadi sebelum nyawa mereka melayang. Banyak tim basket NBA yang membuat penghormatan untuk mendiang Kobe. Bahkan mereka mempensiunkan nomor punggungnya Kobe yaitu 24 dan 8. Kobe akan selalu dikenal sebagai legenda dalam dunia basket. Karena Kobe ini banyak menginspirasi bukan hanya atlet basket tapi juga banyak orang di seluruh dunia. Karena jargonnya Kobe, Mamba Mentality, yang berasal dari semangat dan keseriusannya Kobe dalam menjalani setiap kegiatannya. Setelah kepergiannya ada banyak lagi lah teori bermunculan yang menyebutkan kalau ini lebih dari sekedar kecelakaan. Ya biasalah yang namanya netizen mulai berteori. Bahkan ada juga yang buat teori bahwa Kobe ini nggak meninggal karena kecelakaan helikopter. Itu bukan kecelakaan. Dan salah satu yang paling terkenal teorinya itu adalah kecelakaan Kobe ini sudah direncanakan lebih dulu. Teori ini muncul setelah asisten Kobe membuka isi pesannya dengan sang pilot helikopter. Nah, pilot ini namanya Ara Zobayan, yang merupakan pilot veteran dengan pengalaman terbang selama puluhan tahun. Jadi sebenarnya pilot yang dipilih sama Kobe ini tuh pilot kepercayaannya. Kobe udah percayalah misalkan ya helikopter yang dibawa sama si pilot ini semuanya sudah pasti aman. Karena tadi si Ara adalah pilot veteran. Sehari sebelum penerbangan, asisten Kobe ini menanyakan ke Ara soal keadaan untuk penerbangan. Ara bilang semuanya siap, cuma ya cuacanya agak sedikit buruk lah. Mendengar itu asisten Kobe sempat panik nih, dia tanya kembali, loh cuacanya buruk ini aman gak buat kita terbang? Dengan penuh percaya diri, Ara bilang tenang aja, nanti kita akan terbang itu menaiki helikopter Sikorsky S-76B. Helikopter ini diklaim sebagai helikopter paling aman karena tingkat kecelakaan yang sangat-sangat rendah. Jadi intinya Ara bisa menjamin kalau perjalanan mereka akan berlangsung lancar. Tapi kok bisa ya Kobe sang putrinya ini mengalami kecelakaan walau menggunakan helikopter yang katanya paling aman? Ya sebenarnya ya memang teman-teman secara logika nggak ada namanya kendaraan yang 100% aman dari kecelakaan. Mau secanggih atau semahal apapun helikopter, pesawat, ataupun mobil, itu udah pasti memiliki potensi akan terjadi kesalahan yang menyebabkan kecelakaan. Dan keesokan harinya saat penerbangan sempat ada hujan rintik di sekitar bandara tempat si Kobe ini mau lepas landas. Asisten Kobe lagi-lagi nanya nih ke si Ara, ini beneran aman gak nih buat penerbangan? Tapi lagi-lagi Ara tetap bersikeras kok cuacanya cukup aman untuk melakukan penerbangan. Singkat cerita akhirnya helikopter Kobe pun lepas landas. Berdasarkan penelusuran pihak yang berwenang diketahui kalau ada kejanggalan kalau helikopter Kobe ini nggak lewat jalur yang biasa mereka lewati. Karena tadi seperti yang sudah saya sebutkan di awal bahwa pilot helikopter memutuskan untuk mengganti jalur penerbangan karena mereka menghindari kabut. Tapi secara logika ya teman-teman, bukannya hal ini bisa dikonfirmasi sejak awal. Asisten Kobe pun tetap menunggu di tempat helikopter Kobe akan mendarat. Tapi seperti kita tahu kalau Kobe sang putrinya nggak sampai tujuan dengan selamat. Banyak orang jadi ngira kalau sebenarnya kecelakaan Kobe ini sudah direncanakan. Dan sang pilot adalah orang suruhan yang diminta untuk menghilangkan nyawanya Kobe. Walaupun ya lagi-lagi gak ada bukti-bukti kuat untuk mendorong teori ini. Apalagi setelah munculnya laporan penyelidikan dari pihak yang berwenang. Kesimpulannya si Ara ini sang pilot mengalami disorientasi spasial pada saat penerbangan. Disorientasi spasial adalah kondisi di mana seseorang ini mengalami kebingungan atau ketidakmampuan untuk menentukan posisinya. Keadaan ini biasa terjadi ketika seseorang menerima informasi sensorik yang gak lengkap dari indera keseimbangan seperti mata ataupun telinga. Kalau informasi yang diterima dari indera-indera ini bertentangan, maka otak akan mengalami disorientasi. Yang dirasakan oleh orang yang mengalami keadaan ini mirip dengan vertigo. Pada kasus Kobe, pilot helikopter saat itu menghadapi keadaan yang gak terduga, yaitu kabut tebal yang tiba-tiba aja muncul. Pandangan visualnya terbatas, dan otak saat itu bergantung pada sinyal keseimbangan di telinga. Ditambah lagi teman-teman helikopter terbang dengan kecepatan tinggi. Jadi saat itu pilot helikopter yang menaiki Kobe dan putrinya ini gak bisa membedakan mana langit, mana darat. Bahaya banget ya. Ditambah lagi ya teman-teman, keadaan itu sangat sulit untuk diatasi. Dan saat itu, pilot itu harus 100% mempercayai instrumen penerbangan untuk menentukan posisi dan arah terbangnya. Karena saat itu, pilot sudah tidak bisa lagi mengandalkan kesadaran dirinya untuk mengetahui posisi helikopter yang dia kendalikan. Tapi dalam kenyataannya itu nggak semudah itu. Apalagi mengingat helikopter terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dan akibatnya helikopter menabrak bukit dan kecelakaan pun terjadi.
Apalagi kemudian terbukti bahwa ternyata helikopter ditumpangi Kobe ini belum dipasang sistem peringatan otomatis yang disebut dengan TAWS. TAWS. Sistem ini biasanya memperingatkan pilot jika pesawat akan menabrak, sehingga nanti pilot bisa bermanuver sebelum terjadi kecelakaan. Teori kedua adalah teori yang paling terkenal, karena ini ada sangkut pautnya dengan seorang artis yang akhir-akhir ini selalu dibahas di banyak tempat. Seorang yang sedang terlibat kasus kontroversial dan melibatkan banyak selebritis terkenal. Gak lain, artis itu adalah P. Diddy. Dia lagi. Kok bisa ya P. Diddy terlibat juga dalam kasus ini? Teori ini muncul setelah kasus P. Diddy viral akhir-akhir ini. Karena setelah dicek kembali, P. Diddy membuat sebuah postingan sebulan sebelum Kobe ini mengalami kecelakaan. Dalam postingan tersebut terdapat ada beberapa foto dan juga video di pesta ulang tahun yang ke-50. Pasti teman-teman udah bisa nebak nih kalau di pesta itu ada juga si Kobe. Kobe dan P. Diddy memang berteman baik dan sering bertukar pikiran masalah bisnis. Sekilas sepertinya nggak ada masalah ya teman-teman ya. Banyak yang menduga kalau Kobe itu melihat sesuatu yang aneh di pestanya P. Diddy. Saat itu Kobe mungkin menegur P. Diddy. Dan hal tersebut buat P. Diddy menganggap Kobe ini adalah sosok yang bisa mengancam posisinya. Saat Kobe ini mau pulang, dia dan P. Diddy itu bersalaman. Di sana Kobe bilang, "Sampai ketemu lagi ya." Mungkin sekilas itu seperti salam perpisahan biasa ya teman-teman ya. Kayak kita mau selesai di pesta, kita bilang, "Sampai ketemu lagi ya, makasih aku udah diundang." Tapi nih menurut sebagian orang, ada semacam pesan yang tersirat dari kata-katanya si Kobe. Ada yang bilang kalau sebenarnya pesta itu kayak semacam pesta perpisahannya si Kobe dengan orang-orang di dunia. Ngeri banget ya teman-teman ya namanya teori ini. Tapi lagi-lagi semua teori tersebut tidak punya bukti-bukti yang kuat. Banyak yang menyangkal teori ini dan berkata gak semua orang yang kelihatan dekat sama P. Diddy itu terlibat dalam kasus kontroversial sang rapper ini. Bahkan penggemarnya Kobe ini dengan keras bilang, Kobe itu gak mungkin terlibat dalam pesta anehnya Diddy. Kami sebagai penggemar gak terima kalau media ini bermain teori konspirasi supaya berita mereka laku. Tolong dong jaga nama baik Kobe Bryant. Kobe Bryant adalah orang yang baik. Ya memang ya teman-teman, sebaiknya kita nggak langsung mengaitkan satu masalah atau kasus dengan teori-teori yang akhirnya malah menyesatkan. Semua teori-teori yang berhubungan dengan kejahatan P. Diddy dan juga wafatnya Kobe Bryant tidak pernah terbukti atau belum terbukti kebenaran dan juga keabsahannya. Jadi sebenarnya apa P. Diddy berhubungan dengan kasus ini? Kita nggak pernah tahu sebelum ada bukti yang membenarkannya. Dan pada akhirnya kasus ditutup. Pihak yang berwenang menyatakan kalau penyebab wafatnya Kobe adalah kecelakaan. Dan doa saya untuk mendiang Kobe dan anaknya. Teman-teman, musibah atau hari sial tidak pernah tercantum di kalender. Gak ada jam tangan yang dapat menunjukkan kapan kita akan terkena musibah. Hal paling baik yang harus dilakukan adalah kita selalu waspada terhadap segala situasi. Periksa semua keamanan pada kendaraan kita. Kalau memang cuaca nggak memungkinkan untuk bepergian, lebih baik tunda. Tunggu di lain waktu, daripada nanti kita nggak punya waktu lagi. Dan selebihnya, pasrahkan hidup dan mati kita pada Tuhan yang memiliki segala kuasa. Dan ingat selalu ya teman-teman, nggak ada hal apapun yang pantas ditukar dengan nyawa. Doa terbaik saya untuk teman-teman semuanya.